Saya dengan Bapak Herman berlokasi di Kabupaten Cirebon ya, Kecamatan Sumber, desanya Kalibadas. Alhamdulillah saya sudah hampir 10 tahun ya dengan varietas tanaman yang saya tanam itu jenis melon non tapi khusus di luar ya. Selama berbudidaya melon itu kita memang satu kewajiban untuk pakai mulsa. Manfaat mulsa satu, kita itu nomor satu pasti untuk menahan uap air ya, menahan uap air yang menguap ke atas. Satu, kedua untuk menahan dari rumput juga gitu. Terus manfaat dari yang lainnya mungkin berapa persen kita ada untuk menangkal hama juga ya, terutama kalau tanaman masih pendek. Jadi karena dia ada kilauan cahaya mungkin jadi enggan juga hamanya gitu. Karena untuk fotosintesis itu dari segi manfaat mempercepat pertumbuhan juga sih sebetulnya. Tergantung dari kita iklim cuacanya, musim penghujan atau musim panas gitu. Untuk mulsa yang zebra yang baru ini ya, kita mungkin ada satu perbedaan di segi warna ya. Dari segi warna mungkin agak putih susu, jadi dia agak mencolok gitu. Tapi kalau untuk estimasi untuk hama kita belum ada penelitian yang saya pribadi ya. Gitu. Jadi warna putih emang sangat kental silaunya. Selama masang emang yang saya pakai teknik itu teknik tanpa peran pembantu ya, sendiri ya. Jadi semua pekerjaan yang saya lakukan dengan teknik sendiri, tidak ada masalah selama tahu cara teknik pemasangannya. Dari segi perbedaan mungkin karena yang mulsa zebra putih ini ada ukurannya ya. Ada ukurannya per sentinya, jadi kita tidak ada kendala dalam menentukan titik lubangnya. Pengendalaan jarak ini sangat bermanfaat, terutama dalam pelubangan titik tanam. Selama melon saya belum pernah ya, baru satu fokus spesialis melon non tapi saja gitu. Non tahan virus premium eksklusif ya. Kalau tapi kan non tapi ya, non tahan virus. Kalau yang jenis kalau orang bilang sejuta umat itu kan melon tapi yang beredarnya di pasar lokal gitu. Kalau ini kan sebenarnya untuk melon kelas supermarket ke situ, premium eksklusif namanya ke situ. Kalau budidaya melon premium non tapi eksklusif untuk tahapan di ovennya di luar, itu pasti kita harus punya satu pengalaman yang jauh, karena untuk resiko fatal gagalnya 100%. Saya saja yang hebatnya sudah menekuni 10 tahun itu ya, tidak ada yang semulus sampai 100% ya, pasti potensi gagal ada. Tapi bisa ditekan ke situ, karena sebetulnya untuk kita toleransi 30% untuk kegagalan non tapi non tahan virus ya di luar ya. Itu untuk kendala-kendala kegagalan fatal kita kalau di musim ekstrim panas kemarau, itu yang dari kendala nomor satu pasti itu kutu kebul, hama yang menularkan virusnya. Satu ya. Kedua, semua jenis melon premium eksklusif pasti rentan busuk batang. Kalau di musim kemarau, embunnya tingkat tinggi, itu pasti akan terjadi pembusukan di batang. Untuk di musim penghujan, itu kendala kita nomor satu pasti curah hujan sebenarnya tidak jadi masalah, tapi tingkat kelembabannya. Kalau air hujan itu tidak ada yang bikin kerugian tanaman melon. Yang bikin menyebabkan kerugian tanaman melon itu kelembabannya. Jadi nanti timbulnya itu di jamur embun bulu, itu pasti yang membuat gagal fatal para petani melon. Karena nanti kendalanya kalau sudah terkena embun bulu, biasanya itu buah nggak mau besar. Kedua, dia tingkatan kemanisan pasti nggak dapat. Untuk jenis yang melon bernet itu pasti tidak akan membentuk net kalau sudah kena embun bulu. Datangnya embun bulu itu biasanya di umur 40 hari ke atas.
Pasti, karena sebetulnya penguapan air itu bukan pada siang hari, tapi pada malam hari itu baru air menguap naik. Jadi kalau untuk mulsa itu pasti intinya untuk menahan di musim penghujan ya, menahan penguapan air. Inti fungsi nomor satunya. Kalau tanpa mulsa kita pasti nggak stabil tanamannya. Kalau pakai mulsa pasti stabil, karena satu kita tanah yang agak lembab kita terlindungi oleh plastik gitu. Sangat, karena kendalanya kalau di musim kemarau, kalau tanpa mulsa, kalau umur 40 hari ke atas itu akan terjadi stres pada tanamannya. Kalau udah umur 45 hari itu biasanya terjadi stres pada tanaman, terutama jadi dia pada saat jam 10 itu udah daun itu udah agak cenderung turun karena dia mengalami stres di situ. Jadi kalau seumpamanya ada penahan mulsa, terus juga tanahnya selalu lembab, dia bisa menyuplai kelembaban yang pada siang hari. Ini saya kasih contoh pertama, kita ada 2 perbandingannya. Satu parit dengan sistem parit terpasang mulsa, dan yang ada juga sistem parit tanpa pemasang mulsa. Perbedaannya, kalau dia di sini kering, dia pasti kering. Ini akar pasti akan terputus. Ini pasti akan terputus tuh kering. Ya, jadi dia penyebab stresnya itu tanah kering, akar terputus, jadi dia akan stres. Nah, di sini masalahnya. Nah, makanya alternatifnya sebetulnya yang paling bagus itu parit pun dikasih mulsa, cuman kita dipertimbangkan dari segi biaya mungkin ya gitu. Kalau kita pakai penambahan mulsa di parit, nah seperti ini, dia siang hari pun tetap segar. Karena apa? Dia akar yang ini kering, kalau ininya ditutup mulsa dia akan lari ke sini. Contoh kita yang di sebelah itu. Kalau ada yang di depan itu kita kiri kanan tanpa mulsa, dia akan turun begini. Tapi ini dia tetap akan begini. Perbedaannya nanti kalau di ciri-ciri fisiknya bagaimana sih? Nah, dia tetap daun begini. Tapi kalau tanpa ada kelembaban sama sekali total, dia nanti turun begini. Nah nanti kalau dia sinar matahari cenderung udah turun atau jam 5 dia naik lagi. Jadi dia ini loh, sinar matahari ke sini. Ini dia menguap. Pasti kalau kita cek di dalam mulsa itu pasti panas. Nah ini terjadi stresnya karena di sini. Gitu. Jadi dia karena pantulannya balik lagi, tapi dia uap hawa panasnya saja yang tersimpan di sini. Makanya dia terjadi stres. Nah ketika matahari sudah condong, dia udah mulai agak sejuk. Nah dia bangun lagi. Seperti itu. Musim hujan, sebaik-baiknya di musim penghujan, budidaya di hujan, alternatifnya tinggikan naik guludan. Nah, jadi tinggikan air guludan. Ini juga mulsa terpasang. Nah, intinya mulsa terpasang itu tadi ya, pasti namanya curah hujan tinggi, rumput akan berkembang dengan cepat. Nah, kedua, jadi kalau seumpamanya air berlebihan, hujan berlebihan, itu air akan turun ke bawah. Kalau ada plastik mulsa, itu mulsa zebra. Kalau lihat dari fisiknya nih, kita biasanya kalau yang agak sudah kelihatan dari awal ya, dari 3 bulan itu biasanya sudah terlihat. Kalau ini biasanya dia masih kuat tuh ya. Ini sudah hampir masuk 3 bulan. Kalau budidaya melon itu kita ngitung dari semai. Dari hitung dari semai, biasanya rekomendasi dari perusahaan itu 75 HSS hari setelah semai. Nah, kalau menghitung dari situ pun tidak bisa terbaca, tidak terlacak. Untuk memudahkannya nanti kita lihat dari calon buah. Kalau sudah keluar calon buah itu hitungan pastinya pasti 30 hari. Nah,
Kadang kan kalau kita tanam kan suka lupa dan bingung menghitung dari hasil hari semai. Nah, jadi dia kan kebingungan. Ini sudah berapa hari. Alternatifnya untuk mengetahui pasti kapan panen itu lihat dari calon buah. Kalau sudah keluar calon buah itu hitungan mundurnya 30 hari. Kalau melon itu tipenya jenis tanaman 1 kali panen. Setelah panen kita selesai ganti baru lagi, cabut lagi, baru lagi. Jadi budidaya melon itu umurnya 70-75 hari dengan 1 kali tanam. Nah, kalau pengen budidaya melon berkelanjutan, biasanya itu kita dalam 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali, tergantung dari tenaga pekerja ya. Selama saya tanam di titik ini di Kabupaten Cirebon, ya, ini saya sudah berlanjut 2 tahun tanpa ganti tanaman. Tanah yang sama tanpa diolah lahan. Untuk fungisida kita kalau musim penghujan itu saya sistemnya sistem rolling dengan menggunakan 4 fungisida. Untuk penanganan hamanya yang termasuk kutu kebul itu kita harus wajib menggunakan lebih dari 1 insek. Kualitas untuk fungi kita tidak ada sistem perubahan. Biasanya saya di sistem inseknya ketika 1 musim itu pakai seumpamanya 4 merek. Nah, musim berikutnya saya ganti merek. Ganti merek gitu. Nah, jadi untuk menghindari satu kekebalan kepada hama. Ya. Gitu. Jadi bulan sekarang saya pakai 4 jenis, namanya A, B, C. Nah, besok itu saya pakai 4 jenis lagi tapi D, C, B. Nah, besoknya lagi saya balik lagi ke arah tadi A, B, C gitu. Jadi ada jeda 1 pergantian gitu. Untuk jeda saya menghitung karena hasil panen jual sendiri. Jadi saya menghitung apa habisnya di sini. Kalau seumpamanya 1 bulan habis, setelah habis saya bersihkan 1 minggu langsung tanam. Jadi saya punya waktu libur itu 1 bulan untuk jeda tanaman situ. Biasanya kalau tanam berkelanjutan itu kita tanah pasti asam ya, tapi tergantung dari nanti olah lahannya. Biasanya yang paling ketara kental itu biasanya unsur magnesiumnya yang berkurang, magnesium dan boron. Tuh contoh yang ada warna kuning itu tuh daun tuh, itu biasanya kurang unsur magnesiumnya. Penggunaan parit ini kita fungsinya 1 untuk irigasi pengairan, ya. Nomor 1 ya. Kedua juga pasti kita menahan rumput yang tumbuh di parit supaya nggak terlalu seperti yang contoh ada yang kering. Kedua, 3 kita ada fungsi lain, akar bisa turun ke bawah ke sini. Itu. Jadi ini nanti tingkat akar yang di sana akar tidak berkembang karena kering, dia akan lari ke sini. Jadi nanti ini kan fungsinya kan tanah yang lembab, biasanya kalau akar itu dia turun akan mengikuti yang lembab. Jadi makanya tidak terjadi stres tadi yang saya uraikan ya. Makanya tadi tidak terjadi stres pada tanaman karena suplai air itu walaupun di atas tidak ada, dia ada di bawah. Jadi dia ada di bawah, jadi akar dia akan turun mengikuti kelembaban gitu. Jadi ini manfaat banget, fungsi paling produktif untuk manfaat ini untuk efektif di musim kemarau untuk mengatasi tingkat stres pada tanaman. Nggak standar, bisa kita bebas untuk pemasangan parit itu kita nggak dimestikan harus terbalik atau tidak. Yang penting dia kalau masalah ada yang komentar itu bocor nggak, sebetulnya untuk mengatasi bocor atau tidak, ketika pemasangan usahakan ini tanah yang di sini lembab. Jadi dia walaupun diinjak berkali-kali juga nggak bakal sobek gitu. Ini sedang dikembangkan ke petani yang lain yang sudah mengikuti arahan saya gitu. Sangat disarankan di musim kemarau, dan 1 ini sebenarnya cocok untuk di lahan kering, bukan di lahan sawah ya. Lahan kering itu semacam lahan tada hujan. Ini sangat efektif di lahan tada hujan.
dengan sistem irigasi pengairan yang cepat menghilang. Jadi ini kita punya, kalau di tanah yang tak ada hujan ini sangat cocok untuk menampung air. Satu, kedua, ini kita usahakan kita manual saja. Jadi di sini ada kita lubang ini untuk dua fungsi, satu untuk penyiraman, kedua juga untuk pupuk. Situ. Simpelnya, ketika kita pemupukan, kalau mau sistem pupuk kabur, kita taruh di sini. Setiap hari kita kena air, pasti dia akan terurai terus. Zebra hitam putih, tanaman lebih sehat, panen lebih cepat, hasil berkali lipat. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Halo KTG 0811 3221 9000.